Pemirsa, keributan pecah di tengah pertemuan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat. Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, terlibat adu mulut dengan salah satu pejabat PBB lantaran tidak terima pasukan Israel dilaporkan melakukan kekerasan seksual. It should not be personal. I have a point of order. I have a point of order. I will not walk out. We have verified evidence. This is a point of order. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, terlibat adu mulut dengan Vanessa Frazier, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Konflik bermula saat Danon menyampaikan pidato, menyampaikan rasa tidak terima dan merasa dituduh bahwa pasukan Israel melakukan kekerasan seksual. Kemudian Danon meminta Pramila Patten, perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, untuk mengundurkan diri. First they accused Israel of starvation, then genocide, now rape. Every few months a new blood libel is dressed up as a UN report. Ms. Pamela Patten, you are a collaborator in this disgrace. You could have said no. You could have resigned. You failed to do it then, but you should resign now. Pidato tersebut langsung disela oleh Vanessa Frazier yang menimbulkan keributan dengan Danon. I'm sorry, but I have to make a point of order. Because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. I have a point of order. Keributan tersebut terjadi pada Jumat setelah laporan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik menambahkan pasukan Israel ke dalam daftar pemantauan PBB atas tuduhan yang melibatkan tahanan Palestina. Meski Israel menolak, namun pejabat PBB mengatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada informasi terverifikasi yang dikumpulkan melalui mekanisme pelaporan PBB yang telah ditetapkan. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih membombardir Nabatiyah, Lebanon Selatan. Bahkan serangan ini merupakan serangan balasan usai 4 tentara Israel tewas diserang Hizbullah. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabatiyah, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabatiyah. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut. IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan, menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabatiyah hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Pemirsa, warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tire, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كانت الخير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang.
Sebelum kesepakatan damai Hizbullah dan Israel, rudal Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di kota Al-Qantara di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah meluncurkan 2 rudal khusus untuk menyerang pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel. Israel pun terus melakukan gempuran terhadap Lebanon hingga menyebabkan 4.000 orang tewas di tengah perjanjian damai Iran dan Amerika Serikat. Usai melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, Israel dihantam drone peledak Hizbullah. Drone peledak pejuang Hizbullah berhasil menembus langit Israel. Drone Hizbullah tersebut meledak di dekat pemukiman pendudukan Israel. Ledakan besar membuat sejumlah warga Israel ketakutan dan juga panik. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke tank Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut membuat tank Merkava milik Israel hancur. Serangan ini pun membuat pasukan militer Zionis Israel kewalahan untuk menghadapi serangan drone dari Hizbullah. Sebelumnya, drone pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Bahkan serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer Zionis Israel hancur usai diserang drone Hizbullah. Militer Zionis Israel kewalahan untuk menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen dekat persimpangan Al-Tayaran di Gaza, Palestina. Akibat serangan, setidaknya ada 5 orang tewas, termasuk 2 orang anak. Pasukan militer Israel kembali meluncurkan serangan udara ke kota Gaza, Palestina pada hari Sabtu. Serangan ini menghancurkan sebuah apartemen dekat persimpangan Al-Tayaran, Gaza. Akibatnya 5 warga Palestina tewas. 4 korban berasal dari 1 keluarga termasuk 2 orang anak. Kini seluruh korban tengah dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh tim medis Gaza. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran. Menurut pemerintah Iran, serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Selain itu, Iran juga menyebut keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan bahwa perjanjian damai termasuk penarikan pasukan teroris Israel dari Lebanon, kemudian pencabutan penuh blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia.